Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Tasik Putri Buyut Pak Muhammad Amin, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu Guru SMP 1 Tasik Putri Buyut. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruangan ini dalam serangkaian acara, yaitu mengenai diseminisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Nopi nantinya. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, baiklah marilah sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita Pak Muhammad Amin. Kami persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kesempatan yang berbahagia ini dapat berkumpul bersama di ruangan SMP Negeri 1 Tasik Putri Buyut dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif oleh CGP angkatan 11, yaitu Ibu Noviana Sarjana Pendidikan. Salam besar dan besar-besarnya mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik yang kami hormati, untuk narasumber pada pagi hari ini yaitu sekaligus CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Tasik Putri Buyut, Ibu Noviana Sarjana Pendidikan, dan Bapak Ibu guru serta guru-guru yang sudah bertugas baik sebagai operator maupun sebagai pembawa acara, kita semuanya yang berada dalam ruangan ini. Pada kesempatan hari ini ingin rasanya saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan untuk diseminasi. Diseminasi itu secara garis besar atau secara holistik artinya itu berbagi atau share kepada orang lain. Apa yang kita share yaitu knowledge, pengetahuan. Spesifikasinya pada pagi hari ini adalah budaya positif. Budaya itu secara garis besar adalah segala sesuatu yang kita lakukan terus menerus atau sering secara berkelanjutan atau secara kontinu. Positif itu kita sudah tahu. Positif itu adalah lawannya negatif. Positif itu sesuatu yang nilainya itu bagus, nilainya itu a good thing of our whatever you do. Apa yang kamu lakukan, apa yang bapak-bapak ibu lakukan, yang nilainya itu positif, memberikan kebaikan atau memberikan dampak yang dari tidak bagus menjadi bagus, itulah dia budaya positif. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit karena keterbatasan waktu juga, yaitu Nopi dan kawan-kawan semuanya. Budaya positif itu bisa terus kita ciptakan, itu berasal dari best of ourselves. Dasar utamanya itu adalah diri kita sendiri. Dari rumah, kalau kita sudah melakukan budaya positif, itu akan terbawa terus sampai ke tempat kita kerja atau di satuan pendidikan kita. Konsep dasarnya itu seperti itu. Kalau kita ngomong budaya positif, gampang karena cuma dua kata.
budaya positif itu gampang betul Pak Sarif, kawan-kawan semuanya, gampang. Tapi perwujudan dari dua kata tersebut, kalau kita dari awal sudah menganggap itu susah, sampai kapan itu akan susah. Tapi kalau dari awal kita sudah percaya diri, ourselves confident, diri kita tuh udah percaya diri untuk bisa melakukan itu, pasti itu akan menjadikan sesuatu yang gampang. Ya, jadi budaya positif itu dasarnya adalah dari diri kita sendiri, kita bawa ke satuan atau tempat kita bekerja, disitulah kita tularkan kepada kawan-kawan, dan terutama di implementasi kurikulum Merdeka, budaya positif itu sasaran utamanya adalah siswa, peserta didik. Bisa dikunci perkataan itu? Dari diri kita lakukan, kita tularkan kepada rekan kita sejawat, kita berikan kepada siswa kita, dan sasaran kita adalah peserta didik. Pak Amin di sini sangat appreciate ya, sangat mengapresiasi dari BGP, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang meluncurkan program guru penggerak sampai dengan angkatan 11, bentar lagi ke angkatan 12. Berarti itu adalah mulai bagaimana menciptakan profil-profil guru yang bisa diandalkan, yang bisa menjadi a change of agen perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi di kesempatan yang tepat ini Pak Amin mau menegaskan untuk kawan-kawan yang belum mendaftar, silakan mendaftar, masih ada kesempatan. Untuk kawan-kawan yang sudah lulus, saling berkolaborasi. Ibu Laili Rahmawati sudah lulus di angkatan 9. Ibu Rahmawati punya ide misalnya, dari LK yang dikerjakan itu ada ide. Ibu Rahmawati mau lari kemana? Mau buatnya kapan? Konsultasi dulu dengan Pak Amin. Pak, saya rencana mau bikin ini, waktunya ini, melibatkan orangnya ini. Kasih tahu. Jangan sertifikat yang kita dapatkan itu kita stuck di situ aja. Karena ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kalau kita punya ilmu, terus kita mengulang dengan cara membagikan kepada orang lain, selain satu dapat pahala, dua, ilmu kita itu semakin kita kuasai. Yakinlah itu. Sama dengan bahasa Inggris, kalau kita jangan ngomong bahasa Inggris, hilang. Tapi kalau setiap hari kita ngomong ada bahasa Inggrisnya, itu pasti akan makin kuat ya, ikatannya makin kuat. Nah, kayak gitu. Jadi harapan kami dari kepala sekolah dan seluruh satuan pendidikan, apa materi yang disampaikan hari ini, tindak lanjutnya itu seperti apa, harus dilaporkan, sehingga pesan positif dari materi budaya positif ini bisa kita laksanakan secara holistik di satuan pendidikan kita. Karena satuan pendidikan kita, selain satuan pendidikan yang berada di pusat kecamatan, satuan pendidikan kita juga sekolah penggerak angkatan 3. Jadi bersiap-siaplah untuk kita mendiseminasikan pengetahuan yang sudah kita dapat kepada rekan-rekan sekolah kita yang sefase maupun beda fase. Bapak Ibu, ikuti rangkaian acara ini dengan seksama, dengan baik, dengan kondusif, istilah baru, ilmu baru, karena memori kita itu terbatas. Tulis di memori handphone, tulis di notebook, yang nanti apabila ada kendala tidak paham seperti apa, mari kita berkolaborasi untuk mencari solusi yang terbaik demi kebaikan dari satuan pendidikan kita dan kebaikan kita semuanya
warga SMP Negeri 1 Supipuyu, Kabupaten Pulau Meranti, Provinsi Riau. Dan Ibu Nopi tetap semangat, karena saya yakin CGP itu tugasnya banyak. Tugas utamanya jangan sampai terabaikan. Tugas tambahan seperti ini tetap terlaksana tepat waktu, dan yakinlah apa yang kita pelajari hari ini pasti suatu saat akan bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Saya mendoakan guru-guru semuanya, khususnya Ibu Nopi, senantiasa diberikan kesehatan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap kita bisa beraktivitas, membimbing anak kita, mengarahkan anak kita menjadi fasilitator yang positif untuk anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif, calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Noviana Sarjana Pendidikan dengan resmi saya buka. Bila tak kembali daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muhammad Amin. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Muhammad Amin, SD GRMN. Selanjutnya yaitu speaking yang dipandu oleh Bu Naimah. Pada Bu Naimah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberi kesempatan kepada saya untuk memandu SPP pada hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya diminta berdiri. Kita akan melaksanakan SPP-nya. Bapak Ibu diminta untuk meniru gerakan yang ada pada video tersebut. Judul SPP kita pada hari ini yaitu Aram Samsam. Jadi supaya kita lebih semangat untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Pagi, speaking. Sakit lutut pula. Pause dulu aja. Oke, pause dulu. Semuanya ikuti video ya.
Dia memimpin speaking kita biar kita semangat dan support sedikit. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu penyampaian materi oleh CGP Angkatan 11, yaitu Bu Noviana Sarjana Pendidikan. Kepada Bu Noviana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah hadir dan sekarang mungkin ada tugas yang harus dikerjakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Puji serta syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di laboratorium ini dalam rangkaian acara yaitu diseminasi budaya positif. Salat serta salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli Muhammad ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena di suasana Food Fair ini yang banyak kegiatan dan kesibukan Bapak Ibu, namun Bapak Ibu telah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Sangat rasa syukur kepada saya dan sangat berterima kasih kepada Ibu, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah sekali lagi, lanjut hari ini izin diri ya Bapak Ibu. Berdirinya saya di sini, yaitu saya ingin berbagi pengalaman dari apa yang telah saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan atau karya yang telah saya lakukan selama ini, yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang budaya positif, berarti arah-arahnya yaitu kegiatan-kegiatan yang baik, ya Bapak Ibu. Nah, tentunya ini kita sebagai guru pasti ada kaitannya dengan siswa kita. Nah, kita ingin mengharapkan siswa seperti apa? Nah, ini saya bertanya nih, apa yang Bapak Ibu harapkan dari murid di sekolah? Apa yang Bapak Ibu harapkan pada murid di sekolah? Ya, kita tentunya ingin siswa kita sopan santun, beretika baik, itu ya, berakhlak mulia. Tentunya hal-hal yang positif yang kita harapkan. Bagus. Lanjut. Oke. Nah, ketika kita mengutarakan itu, kita ingin anak kita mempunyai sopan santun, akhlak mulia. Nah, budaya apa yang Anda harapkan tumbuh dan berkembang pada murid? Budaya apa yang kita harapkan? Budaya 5S. Apa lagi? Ketika kita mengharapkan anak kita sopan santun, berakhlak mulia, itu kita ingin kita harapkan budaya seperti apa? Tentunya budaya yang positif semuanya yang kita harapkan. Tidak ada yang kita mengharapkan budaya-budaya negatif, ya kan Bu? Bapak? Nah, lanjut. Nah, sini ada pengertian budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai-nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, budaya-budaya positif ini kita ingin menjadi suatu kebiasaan. Jangan kita buat hari itu selesai. Nah, harapan kita budaya positif itu menjadi keyakinan. Ketika kita ada keyakinan dalam diri kita, tentunya itu menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan setiap anak murid kita sehingga jadi pembiasaan.
Lanjut. Nah, sekarang kita masuk game. Guys, ini ada games berdua guys sama Pak Gio bersama Pak Sarif, Bu Reni bersama Bu Naima, berdua kan, Koma bersama Pak Mulyono. Nah, gamesnya gini aturannya. Coba Bapak Ibu bayangkan di tangan Bapak Ibu itu diletakkan sebuah benda atau orang yang sangat berharga untuk Bapak. Nah, bayangkan aja di dalam tangan Ibu Bapak. Bayang. Terus setelah Bapak menggenggam, mintalah teman sebelah Anda untuk membuka genggaman tersebut. Nah, dan mengambil sesuatu atau seseorang yang ada di dalamnya dengan kebutuhan atau ancaman atau ini atau yang lainnya lah, sehingga dia bisa terbuka gitu. Atau bisa saja tidak terbuka ya. Nah, gitu. Coba praktekkan games tersebut dengan teman sebelah. Bayangkan ada suatu benda yang berharga di dalam tangan. Kasihlah. Apa dia? Oke. Sudah boleh Bu? Sudah? Bisa terbuka? Bisa. Bisa. Harus bayar dulu Bu. Bisa. Berarti bukan rayuannya tak lupa ya Mas? Iya, bayar dulu. Tiket ini ya itu ada tersirat kira-kira ketika kita mempunyai barang di tangan, terus ada teman yang membukanya, itu kira-kira yang menjadi kontrol siapa? Kita kah atau yang membuka? Gimana? Iya, kita sendiri, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua, betul. Ya, yang menjadi kontrol itu kita sendiri, bukan yang si pembuka itu, ya. Nah, jadi walaupun ada alasan apapun rayu, kalau kita bertekad tidak mau membuka, dia tidak dibuka. Ya, lanjut. Nah, dari budaya-budaya seperti ini, konsep-konsep intinya yang pertama, kita membahas itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu restitusi. Next. Oke, kita masuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selama ini apa yang kita konsepkan tentang disiplin? Benar sekali. Selama ini konsep kita disiplin itu kita harus mengikuti perintah gitu ya, perintah atau peraturan yang telah kita buat. Nah, dan pada dasarnya, next Bu. Nah, pada dasarnya itu disiplin itu adalah belajar kontrol diri sebenarnya Bu. Kontrol diri dengan mengganti potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu yang sebetulnya konsep dari disiplin. Ternyata selama ini, namun dalam budaya kita, mana disiplin itu adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Itu salah konsep kita selama ini Bapak Ibu. Nah, seharusnya disiplin itu harus kontrol diri kita. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan ini lebih mengarah ke profil pelajar Pancasila, yaitu
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, maksud kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dia membuat sesuatu itu karena ada ketidaknyamanan atau hukuman, makanya dia melakukan. Nah, ini termasuk motivasi eksternal di luar dari diri mereka. Berarti ada rangsangan dari luar sehingga mereka melakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini juga motivasi eksternal. Dapat imbalan baru dia melakukan. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang termasuk motivasi internal dari dia sendiri. Nah, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan itu motivasi internal. Dia melakukan karena menghargai dirinya sendiri. Nah, dia tidak datang terlambat karena dia ingin menghargai diri sendiri. Dia ingin rajin belajar karena dia ingin menghargai diri sendiri. Bukan karena ada hukuman, bukan karena ada imbalan. Itu yang kita harapkan kepada siswa kita. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Nah, kalau motivasinya dari eksternal yang berbentuk hukuman atau imbalan itu tidak lama, sementara aja. Ketika seandainya besok tidak ada hukuman, dah dibuat lagi. Oh, ibu ini besok ada penghargaan, dah dibuat lagi gitu. Anak-anak hari ini kita kita akan belajar tentang nanti ibu kasih penghargaan ini. Oh, semangat dia buat hari itu. Tapi kenyataannya kalau itu tidak ada lagi, dia kata buat. Nah, itu yang artinya tidak bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh. Tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Nah, lanjut. Disiplin positif dengan memberi konsekuensi bukan hukuman. Nah, selama ini ya kita ada hal-hal yang berkaitan dengan hukuman, gitu ya. Nah, sekarang ada namanya konsekuensi. Nah, ada konsekuensi. Nah, sekarang kita bandingkannya, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu tidak seperti fisik aja, bisa saja dari kata-kata kita. Nah, sekarang kita lebih mengarahkan ke konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa pula? Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi konsekuensi ini bukan kita dari arah kita guru aja. Jadi kita sudah ada kesepakatan sama murid apa yang kita mau. Seandainya anak melanggar, hari ini kamu terlambat terus. Jadi kita kesepakatan terus. Seandainya ada yang terlambat, konsekuensinya apa? Kita sepakat sama murid. Bu, kalau seandainya kita terlambat, nanti kita disuruh ini aja, Bu. Jadi itu kesepakatan antara kita dengan murid. Itu boleh kita terapkan. Jadi sekarang tidak ada namanya hukuman, lebih ke konsekuensi. Lanjut, Bu. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Terlihat Bapak Ibu? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau hukuman membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Baiklah, sekarang ada beberapa pertanyaan ya yang berkaitan. Coba kita sama-sama Ibu ya, kita bahas. Ada beberapa pertanyaan. Kita pilih apakah hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan pertama,
kalau itu raise hand aja, tangan dia ini gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu konsekuensi atau hukuman? Iya, kalau bisa? Hukuman, Bu. Iya, hukuman. Alasannya kenapa? Karena itu kan dipaksa aku menulis kalimat itu. Saya tidak akan terlambat lagi. Tapi ada paksaannya juga. Iya, bagus sekali ya. Itu termasuk hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gimana? Hukuman, ya, benar sekali. Itu termasuk hukuman. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, membersihkan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya. Konsekuensi, Bu. Iya, konsekuensi kenapa itu? Karena kan tidak perbuatan yang sudah dia lakukan. Dan kan dia harus memperbaikinya. Iya, benar sekali. Ketika dia melakukan sesuatu karena ulah dia seperti mencoret meja tulis, ya dia lakukan itu disebut dengan konsekuensi. Sampai sini mengerti Bu antara hukuman dengan konsekuensi? Oke, sekarang yang terakhir. Saya minta ke guru PNKes lah. Mana ya? Berjemur di lapangan basket. Yang mana? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Kira-kira gimana tuh Pak? Hukuman atau konsekuensi itu Pak? Iya, benar sekali itu kanan Pak Sari. Benar. Itu adalah sebuah hukuman ya. Jadi sekarang mau paham, dibahas antara konsekuensi dengan hukuman. Ya, lanjut. Next. Nah, ini dia. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman ya, hukuman, konsekuensi dan konsekuensi. Oke, lanjut. Oke, dihukum oleh penghargaan. Masa penghargaan disebut hukum ya? Nah, gimana letaknya? Kenapa penghargaan dikatakan hukuman? Nah, menurut Alfikon bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, menurut Alfi, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan ini ada juga berbentuk jangka pendek, jangka panjang. Tadi sudah dijelaskan yang pertama ya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan ini artinya apa? Terkadang ketika kita membuat misalnya kita memberi suatu hadiah atau penghargaan apa gitu kan, tentunya ada sesuatu lain itu merasa mungkin kecil hati gitu kan, sehingga kadang terbesit ke dianya, itu aja, gitu aja. Jadi disitulah terletaknya merusak hubungan. Jadi setiap penghargaan itu ada juga efeknya. Itu yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Oke, lanjut. Ya, benar sekali Ibu. Oke, lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Kita sudah pernah dengar ya Ibu ya tentang keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dulu kan banyak kita peraturan kelas ya Bu. Sekarang keyakinan kelas. Apa yang membeda? Ya. Ya, benar sekali, betul sekali. Ya, jawaban yang sangat simpel tapi padat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan itu biasanya kita buat seorang. Anak-anak, hari ini harus datang cepat. Ini kalau ibu kita buat sendiri, kita tempel. Itu disebut dengan peraturan tanpa kita sepakati sama anak-anak. Tapi kalau keyakinan ini beda. Nah, itu juga ada prosedurnya. Kita ada kesepakatan antara siswa. Kita minta siswa itu meluahkan apa yang diinginkan untuk kebaikan kelasnya. Setelah dia meluahkan, nanti kita
kalau seandainya kata-katanya mengarah ke negatif, kita arahkan ke positif. Tidak datang terlambat, itu kan tidak datang terlambat, itu kan negatif ya. Kita rubah ke positif. Datang tepat waktu, itu ke arah ke positif. Nah, nanti setelah kita diskusi sama siswa, lalu kita sepakati bersama. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Oke. Nih, untuk mendukung motivasi intrinsi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerak seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita adopsi. Kita ATM aja boleh. Keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 7. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, kata-katanya. Nampak Ibu? Agak kecil ya Bu ya. Nah, nanti ini slide-nya saya kasih, saya kirim ke grup. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, selama ini kebutuhan dasar manusia yang Ibu Bapak tahu apa? Apa aja kebutuhan kita? Iya, makan, minum, ya kan? Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia ini terbagi 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang disebut tadi oleh dia. Makan, minum, ya, tempat tinggal, itu bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Bahwa manusia ini butuh kasih sayang juga. Ketika kita hanya bertahan hidup cuma rasa kasih sayang tidak ada, percuma juga ya Bu ya. Hidup itu macam resah aja gitu ya. Nah, ketika tidak ada rasa kasih sayang atau tidak diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kita itu ingin ada kebebasan, ada tidak rasa tertekan dari diri kita. Ya, bebas. Yang keempat, penguasaan. Nah, penguasaan ini misalnya kita ingin menjadi, misalnya contoh siswa, saya ingin senang Bu kalau jadi ketua kelas, itu termasuk jadi penguasa. Itu sudah termasuk kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang kelima yaitu kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kasus yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil. Nah, ini ada beberapa jawaban dari Dimas. Ketika Dimas itu menjawab, aku merasa bangga dan keren. Nah, itu berarti dia kebutuhan apa yang diminta? Berarti kebutuhan penguasaan. Nanti bisa saja si Dimas ini menjawab, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kalau dia menjawab itu berarti kebutuhan yang diinginkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi begitu juga nanti kalau ketika kita bertanya sama siswa, nah dia melontarkan, kenapa kamu buat seperti ini? Karena Bu, saya senang Bu bermain sama teman-teman. Berarti kebutuhan apa yang diinginkan yaitu kasih sayang. Jadi apa yang dijawab oleh siswa kita cerna. Oh, kebutuhan apa kayak ini? Gitu. Kenapa kamu ini Doni lambat datang? Karena Bu, saya lapar Bu, saya makan. Berarti kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Bertahan hidup. Jadi apa yang dilontarkan siswa itu kita dengar dan kita cermati kebutuhan apa yang dia belum penuhi. Lanjut. Ya, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol itu ada 5. Ya, posisi kontrol yang ditegakkan oleh seorang guru itu ada 5, yaitu pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Ini posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ya. Nah, ini ada uraian dari posisi kontrol, yaitu penghukum. Kalau penghukum
Ya, kita lihat ini perbedaannya, penghukum membuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau penghukum ini, ya, kita lebih ke kata-kata guru ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu dah ciri-ciri kita menghukum. Itu perkataan. Saya lebih mengarah ke perkataan. Kalau yang orang membuat orang bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya itu terus. Itu berarti kita membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita buat, sekarang ini saya masuk kontrol di mana ya? Terus kalau seandainya teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi kita bahasa berteman sama teman, tetap sama siswa tersebut. Kalau pemantau, apa yang kata guru? Apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari perkataan ini bisa kita memilah-milah. Kalau ketika saya berkata ini berarti saya sebagai posisi counter penghukum nih. Jadi harapan kita sebenarnya Ibu, ya, kalau kita lihat dari penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana pas untuk kita sebagai guru? Itu Bu. Oke. Lagi yang mana lagi? Sebagusnya mana kita? Seharusnya kita sebagai guru itu seperti apa? Manajer. Ya. Sebenarnya posisi kontrol yang bagus itu sebagai manajer, Pak. Apapun masalah siswa, istilahnya bukan masalah yang terlalu ekstrim ya, yang sering-sering lah siswa lakukan saat terlambat atau ngobrol saat kita menjelaskan ya, itu seharusnya kita posisi kita seorang manajer, yaitu kita menanyakan dulu, jangan langsung kita mengklaim mereka. Maka kita tanya, apa yang kita yakinkan, bisa saja apa yang bisa kau kerjakan untuk mengurangi masalah ini gitu. Jadi jangan kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu tidak suka kamu ngobrol ketika ibu menjelaskan. Jadi itu nanti ada rasa bersalah kepada mereka. Oke. Harapan kita bersama-sama, kita sebagai guru, hendaknya kita sebagai posisi manajer. Namun kalau seandainya kita belum mampu, kita perlahan-lahan dulu jadi boleh jadi pemantau dulu. Nanti dengan berinya waktu kita berubah menjadi seorang posisi kontrol, yaitu manajer. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya ini yang berkaitan dengan posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai posisi kontrol yang mana? Yang terima tadi. Mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum kah? Merasa bersalah kah? Teman apa? Merasa bersalah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman. Oke, lanjut ya. Nanti kita lihat jawabannya Pak. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Ayolah, teman ya benar. Ya teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, manajer, atau teman, atau penghukum? Pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum membuat bersalah apa? Kamu selalu yang terakhir. Iya, merasa bersalah. Oke, next. Ya, membuat orang merasa bersalah. Penghukum, teman, pemantau, manajer. Yang terakhir adalah penghukum. Oke. Oke, gak apa-apa buat kita belajar. Nanti kita berdalami lagi. Oke, restitusi yang terakhir. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gozen ya.
Terus restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, kita melakukannya ketika ada anak yang melanggar atau membuat kesalahan. Kita panggil, lalu ketika kita panggil, gunakanlah posisi kontrol kita, yaitu manajer. Nah, kita jangan langsung mengklaim mereka, jangan langsung menyudutkan mereka. Oh, kamu salah, kamu aja yang buat salah terus. Nah, itu jangan. Kita stabilkan identitasnya dulu. Gimana? Biar dia reda dulu. Jangan langsung terburu-buru menyalahkan dia. Kita stabilkan, terus tanya kenapa mereka melakukannya, kenapa membuat salah ini. Dan di situ juga kita mencari solusi. Mencari solusi itu bukan kita, tapi lebih ke anaknya. Nah, kalau kamu buat ini seharusnya kamu apa? Nah, gitu. Kita cari solusi, itu anak juga yang menjawab. Nah, ketika dia menjawab itu, nah, jadi setelah ini kamu ingin jadi pribadi seperti apa? Nah, kita arahkan mereka dengan itu, nanti lebih mereka, oh, dia tahu kesalahan mereka, tahu mencari solusi. Nah, terus nanti disitulah jadi ketika dia melakukan dan tahu solusinya, itu lebih ke internal mereka. Tahu dia sendiri itu ketika internal mereka yang melakukan itu lebih dapat daripada dapatnya dari eksternal. Nah, gitu. Itu harapan kita. Mereka lebih memahami dari kesalahan-kesalahan mereka. Lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nah, menstabilkan identitas ini, itu tadi saya bilang, jangan menyudutkan mereka. Ketika mereka mengutara, Ani, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Gitu. Nanti dia, Bu, saya tadi Bu, itu Bu, terlambat masuk karena saya makan Bu, ini ya, nggak apa-apa. Orang selalu melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Tapi adakah solusi lain biar kamu itu bisa makan, tapi jangan terlambat? Kita arahkan mereka. Nanti dia berpikir tuh, oh Bu, seharusnya saya Bu makan Bu sebelum orang masuk kelas Bu, gitu. Jadi dari mereka melakukan kesalahan dan tahu solusinya, itu yang menstabilkan diri kita. Jangan sampai mereka itu emosi dulu. Jadi kalau ketika mereka tidak stabil nanti, itu susah mencari apa permasalahannya. Jadi mereka juga nanti susah untuk mencari solusi dari kesalahan mereka. Ya, itu tujuan dari menstabilkan diri kita. Dan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ada 3 langkah untuk melakukan restitusi. Lanjut Bu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Sudah saya sampaikan tadi, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jangan disudutkan, biar aja kita jadikan dia itu beri motivasi aja sehingga dia menjadi positif terhadap dirinya. Kata-kata yang harus kita gunakan itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, itu boleh kita gunakan ketika kita ingin menstabilkan identitas. Apalagi kata-kata yang bisa kita gunakan, tidak ada manusia yang sempurna, boleh kita gunakan ya. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan ketika ingin menstabilkan identitas murid tersebut. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, guru hendaknya memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika siswa itu membuat salah, tentunya ada alasan. Mungkin kebutuhannya 5 tadi itu tidak terpenuhi. Tadi sudah saya kasih contoh, seandainya terlambat masuk nih karena dia lapar. Berarti kebutuhannya mana tidak belum terpenuhi, yaitu kebutuhan hidup, dia lapar. Kalau seandainya itu, jadi nanti dari situ nanti kita kasih arahan-arahan yang lebih bagus ya. Guru berkata, ini kata-kata yang bisa kita gunakan ya. Kata-kata ini tidak baku Bu, bisa saja dengan kata-kata kita sendiri, tapi lebih mengarahkan seperti ini. Misalnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya gitu. Kata-kata ini saya sampaikan tadi tidak baku, artinya kita sesuaikan dengan permasalahan.
jangan pula permasalahan yang di bawah ini kita gunakan kata-kata misalnya kamu bisa tapi kan gimana ya, apa yang penting bagi kamu. Soalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Soalnya dia lambat masuk karena lapar. Lalu kita gunakan kata-kata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Itu kata cocok. Nah, jadi kita ambil kata-kata yang pas dengan permasalahan tersebut. Lanjut. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah sampaikan kita sebagai guru yaitu kita harus melakukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kalau kita guru lebih ke kelas lah ya, atau per mata pelajaran. Kita buat keyakinan kelasnya dulu, baru nanti terakhir baru menanyakan keyakinan. Ketika identitas sudah telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, jadi kita sudah ada keyakinan kelas nih. Jadi kalau dia buat salah, misalnya dia tak lambat masuk nih, lambat masuk karena dia lapar tadi kan, mau jajan di kantin. Kira-kira nak keyakinan mana yang kamu libatkan di dalam kelas? Keyakinan kelas mana yang kamu langgarkan gitu? Bu, saya datang tidak tepat waktu, Bu. Itu udah keyakinan dalam kelas kita kan? Nah, jadi dia nanti mengatakan, oh, seharusnya kamu seperti apa? Gitu. Kita jelas begitu. Nah, seandainya ini kan keyakinan kelas, seandainya Bu di dalam kelas kita belum sempat nih buat keyakinan kelas nih, tentunya nilai apa yang harus boleh kita kaitkan nilai-nilai agama kita, artikan nilai agama. Semestinya keyakinan kelas. Seandainya kita baru masuk semester pertama nih, ternyata ada anak yang sudah buat masalah, jadi keyakinan kita kan belum selesai kita buat nih, boleh kita larikan ke nilai-nilai agama kita. Itu terus semestinya keyakinan kelas saja. Tuh, nanti kalau sudah ada keyakinan kelas, baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Kita lihat video.
Kira-kira contoh kemana guys? Mungkin hari ini tidak masuk ibu karena aku tidak oleh orang tuanya. Maafkanlah teman-teman, karena menurut saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya berlomba karena rumahku belum terjaga. Harus keantar ke rumah sakit sebelum sudah sekolah. Baik Bu, itu video singkat ya Ibu ya. Sangat ketika kita melihat video ini tentunya terharu ya Bu ya. Nah, dari video itu kira-kira apa yang dapat kita petik Bapak Ibu? Bagaimana Bu? Kita sebagai guru tidak boleh langsung mengambil suatu sikap menghukum dengan secara langsung, karena harus diselidiki dulu dengan adanya keterlambatan atau bagaimana siswa tersebut. Terima kasih Bu Lima, benar sekali. Ketika ada kasus seperti ini, jangan kita langsung mengecas orang tuh. Kita harus tahu dulu menyelidiki apa membuat mereka terlambat. Nah, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan Ibu ini? Apa Bu? Iya, benar sekali, posisi penghukum. Nah, jadi kita sebagai guru alangkah baiknya tanya dulu apa permasalahan tersebut. Sangat terharu ya Bu. Oke, lanjut Bu Leli.
Nanti oke, bosan dah. Nah, yang tanda kelas. Oke. Baiklah, penerapan budaya positif sudah saya lakukan. Ada beberapa yang sudah lakukan, lanjut Bu. Yang pertama, membuat keyakinan kelas sudah saya lakukan, yaitu saya meminta anak untuk meluangkan apa isi hatinya untuk kelas mereka. Mauannya mereka seperti apa, saya kasih kertas sticky note. Nanti setelah itu mereka tempel di depan, lalu kami bahas sama-sama dan lalu disepakati. Lanjut, saya juga sudah melakukan segitiga restitusi dengan siswa yang berkaitan siswa yang sudah membuat kesalahan. Nah, ini nanti videonya nanti saya kirim aja filenya Bu. Ini ada link di Drive atau YouTube juga saya sudah unggah, boleh Bapak Ibu lihat segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Kemudian setelah itu saya meminta tanggapan dari siswa berkaitan restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, ini juga saya sudah unggah di YouTube, boleh Ibu share di YouTube tanggapan dari siswa atau di link Drive yang saya unggah juga. Nanti filenya saya kirim ke guru. Oke, baiklah, untuk penutup, demikianlah penjelasan mengenai disiplin positif sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, Bapak Ibu. Harus dengan waktu yang memakan waktu agak lama. Jadi kita sebagai guru memang harus bersabar untuk melakukan budaya positif tersebut. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi kita tidak bisa buat sendiri. Kita juga harus berkolaborasi dengan teman atau orang-orang mempunyai kepentingan di sekolah ini, baik orang tua, kepala sekolah, komite. Itu harus kita rangkulkan sehingga budaya positif di sekolah kita ini bisa terlaksana. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Nopi yang sudah berbagi ilmu tentang disiplin positif. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana mengenang waktu. Untuk tanya jawab ini kami beri kesempatan 2 pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Pak Mulyono. Mohon izin kepada Ibu Nopi, terima kasih atas waktunya. Mohon tanggapan dan masukan dari Ibu berkaitan dengan materi yang disampaikan. Saya tertarik dengan materi yang disampaikan berkaitan dengan restitusi tadi, Bu. Sampai video-video yang ditampilkan, yang kami lihat ada sebagian kawan-kawan guru meneteskan air mata, kesedihan dari video tersebut adalah contoh bentuk restitusi. Jadi dari materi yang disampaikan berkaitan dengan restitusi ini, yaitu tadi saya ulang lagi, tadi Ibu sampaikan di materi restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan siswa secara garis besarnya. Jadi yang saya tanyakan, apakah setiap kasus siswa kita selesaikan dengan cara restitusi, Bu? Jadi mohon masukan daripada Ibu berkaitan dengan materi ini tadi. Pertanyaan saya yaitu saya ulang lagi, apakah setiap kasus siswa bisa kita selesaikan dengan cara restitusi? Jadi kalau dari video tadi mungkin sudah kita lihat apakah itu bentuk contoh dari restitusi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator mempersilakan saya untuk bertanya.
Masih seperti Pak Mulyono mengenai masalah restitusi. Nah, jadi kan setiap anak ada baiknya kita melakukan restitusi jika ada melakukan kesalahan. Yang ingin saya tanyakan Bu, seandainya nih kan anak sudah membuat kesalahan, kemudian kita restitusikan, tetapi ternyata anak itu mengulangi lagi kesalahan tersebut. Bagaimana cara? Apakah kita lakukan restitusi lagi atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Mulyono dan Ibu Laili Rahmawati yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Nopiana. Yang pertama tadi mengenai apakah setiap kasus siswa itu harus dilakukan restitusi. Dan yang kedua yaitu bagaimana kiranya kalau ketika anak sudah berkasus, guru sudah melakukan restitusi, kemudian siswa tersebut mengulangi kembali kesalahan yang sama. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Laili Rahmawati tadi. Silakan Bu Nopi. Baiklah, izin menanggapi ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Pak Mulyono, apakah setiap kasus siswa itu dilakukan secara restitusi? Nah, restitusi ini merupakan suatu alat ya untuk memecahkan masalah. Nah, tidak semua masalah bisa kita lakukan dengan restitusi. Ya, kenapa? Untuk restitusi ini adalah kita lakukan untuk masalah-masalah yang sering dilakukan anak, seperti terlambat, ngobrol di belakang di kelas ketika guru menjelaskan. Artinya permasalahan yang masih dikatakan tidak terlalu ekstrim, Pak. Tetapi ketika ada anak yang melakukan permasalahan yang ekstrim, seperti melakukan kekerasan ke siswa lain, itu tidak bisa dilakukan restitusi, Pak. Itu harus kita lakukan tindakan yang lebih dalam lagi gitu. Nanti kalau seandainya restitusi ini kan masa-masa seperti ringan aja, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke. Bagaimana, Bapak? Oke, baiklah, saya udah bisa terima ya Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Leli. Bagaimana ketika kita sudah melakukan restitusi ke siswa yang bermasalah, ternyata siswa itu melakukan lagi gitu, apakah perlu kita restitusi lagi? Nah, restitusi ini tadi Ibu saya sampaikan adalah suatu alat untuk memecahkan masalah siswa. Artinya tidak ada standar harus oh ini kalau saya restitusi nanti langsung selesai masalah. Tidak, tentunya ada proses. Nah, itulah butuh kita harus sebagai guru harus sabar Bapak Ibu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita restitusi, ternyata buat lagi, ya kita harus melakukannya lagi. Memang ekstra sabar sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi kita sebagai guru, Ibu saya tekan lagi, memang harus ekstra sabar. Mungkin itu saya yang dapat saya tanggapi Bu Leli. Bagaimana Bu? Iya, terima kasih Ibu. Saya kembali ke moderator. Itu tadi jawaban dari Bu Nopiana dari dua pertanyaan yang sudah dilemparkan tadi. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa tidak semua kasus yang ada di sekolah ini dapat kita lakukan restitusi tadi kata Bu Nopiana. Dan kalau sudah melakukan restitusi, kita itu sebagai pendidik harus sabar kata Bu Nopiana. Begitu. Ini saya kembalikan ke Bu Nopiana. Jadi Bu, untuk ini, jadi untuk kedepannya Bu, kalau memang ada masalah-masalah yang bisa kita atasi, yang masalah saya sampai tadi yang ringan, alangkah baik kita gunakan restitusi yang 3 langkah tadi Bu, Bapak Ibu. Semoga kedepannya saya berharap budaya positif di sekolah kita ini semakin baik, semakin kuat. Itu harapan kita bersama tentunya Ibu Bapak Ibu ya. Oke?
Mungkin saya selaku pemateri tadi mohon maaf jika tadi Anda tahu ada kata-kata saya salah, terus mungkin ada jawaban saya yang kurang memuaskan, terus tingkah saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya sebagai pemateri atau penyampaian diseminasi tentang budaya Muslim ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Nopiana, Sarjana Pendidikan yang sudah menyampaikan materi mengenai disiplin positif tadi. Kita berikan aplaus sama-sama. Jadi untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.